Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Letnan Jenderal Ali Sadikin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Ali Sadikin adalah seorang prajurit militer dari Korps Komando Angkatan Laut dan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke-7 yang menjabat selama 11 tahun. Dari tanggal 28 April tahun 1966 hingga tahun 1977. Letnan Jenderal Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 7 Juli tahun 1926. Letnan Jenderal Ali Sadikin wafat di Singapura pada tanggal 20 Mei tahun 2008 dalam usia 81 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Ali Sadikin mengawali karir militernya di Korps Komando Angkatan Laut, yang kini dikenal sebagai Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Letnan Jenderal Ali Sadikin merupakan seorang perwira tinggi yang dikenal tegas dan berani. Letnan Jenderal Ali Sadikin pernah menjabat sebagai Wakil Panglima dan Deputi Kepala Staf Angkatan Laut serta memimpin berbagai operasi militer, termasuk operasi pendaratan amfibi dalam penumpasan gerakan pemberontakan di Manado pada masa darurat militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tahun 1963, Letnan Jenderal Ali Sadikin diangkat menjadi Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia pada era Kabinet Kerja dan Kabinet Dwi Korah. Selain itu, Letnan Jenderal Ali Sadikin juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada periode 1964 hingga tahun 1966. Pada tahun 1966, Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno, melantik Letnan Jenderal Ali Sadikin sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menggantikan Dr. Sumarno Sosroatmojo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Letnan Jenderal Ali Sadikin membawa perubahan besar dalam pembangunan kota Jakarta. Letnan Jenderal Ali Sadikin dikenal luas sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan kontroversial demi pembangunan jangka panjang. Letnan Jenderal Ali Sadikin memodernisasi infrastruktur kota Jakarta, membangun jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Rasuna Said, serta merancang kawasan pusat bisnis yang dikenal sebagai Segitiga Emas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Ali Sadikin juga membangun pusat-pusat kesenian dan kebudayaan seperti Taman Ismail Marzuki dan mendirikan Institut Kesenian Jakarta. Di bidang rekreasi, Letnan Jenderal Ali Sadikin mengembangkan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Kebun Binatang Ragunan, serta berbagai taman hiburan di pusat kota seperti Taman Ria Remaja dan Taman Ria Monumen Nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tersebut, Letnan Jenderal Ali Sadikin mengambil kebijakan kontroversial seperti melegalkan dan mengenakan pajak terhadap praktik perjudian serta lokalisasi tempat hiburan malam, termasuk prostitusi di wilayah Kramat Tunggak. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun Letnan Jenderal Ali Sadikin menyatakan bahwa semua itu dilakukan demi memperoleh sumber pendapatan asli daerah untuk membangun kota. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Ali Sadikin juga dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan tegas. Letnan Jenderal Ali Sadikin tidak segan untuk menindak langsung pelanggaran lalu lintas dan ketidakdisiplinan aparatur pemerintah. Gaya kepemimpinan yang lugas dan tanpa kompromi menjadikan Letnan Jenderal Ali Sadikin sebagai figur yang disegani dan dikenang oleh masyarakat Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 1977,
Letnan Jenderal Ali Sadikin digantikan oleh Letnan Jenderal Cokro Pranolo. Selanjutnya, Letnan Jenderal Ali Sadikin aktif dalam kegiatan sosial dan olahraga, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia periode tahun 1977 hingga tahun 1981. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Ali Sadikin juga menjadi salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 pada tahun 1980, yaitu pernyataan terbuka yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto, khususnya dalam hal penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa atas pengabdian dan dedikasi Letnan Jenderal Ali Sadikin dalam membangun kota Jakarta, Letnan Jenderal Ali Sadikin dianugerahi berbagai penghargaan nasional dan internasional, termasuk penghargaan Ramon Magsaysay dari Filipina pada tahun 1971. Letnan Jenderal Ali Sadikin meninggalkan warisan besar dalam sejarah pembangunan kota Jakarta dan dikenang sebagai pemimpin progresif yang berani mengambil risiko demi kemajuan ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut Ali Sadikin belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Penjelasan. Status hukum pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Penetapan sebagai pahlawan nasional diberikan oleh Presiden Republik Indonesia setelah melalui proses verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Hingga saat ini, nama Letnan Jenderal Ali Sadikin tidak tercantum dalam daftar resmi pahlawan nasional Indonesia seperti yang tertera di situs Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Ensiklopedia Nasional. Namun, Letnan Jenderal Ali Sadikin sering diusulkan sebagai calon pahlawan nasional oleh masyarakat, sejarawan, maupun pemerintah daerah karena jasa Letnan Jenderal Ali Sadikin dalam memodernisasi Jakarta secara signifikan. Rekam jejak Letnan Jenderal Ali Sadikin di bidang militer dan pemerintahan. Keberanian Letnan Jenderal Ali Sadikin menentang kekuasaan Orde Baru melalui petisi 50. Kesimpulan, Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut Ali Sadikin belum menjadi pahlawan nasional, namun secara de facto dikenang sebagai tokoh besar nasional yang berpengaruh dan berjasa bagi Jakarta dan Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar
Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.